Ya, sempat dibuang Indra Syafri, kini malah menjadi bintang timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Vietnam cuma setara Laos. Fans nangis meratapi kondisi sepak bola negaranya usai gagal di Asian Cup U19 2024. Ya, mengejutkan, mengaku rugi Presiden Federasi Malaysia tertipu mulut manis Kim Pangkon. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, inilah kisah Cafiatur Rizky yang ternyata sempat dibuang oleh Indra Syafri. Nampak Cafiatur Rizky memang bukanlah sosok baru di persepak bolaan tanah air. Dia merupakan pencetak gol tunggal kemenangan 1-0 timnas Indonesia U16 atas Vietnam U16 di final Piala AFF U16 2022 lalu. Gelar Piala AFF U16 2022, Cafiatur Rizky menjadi andalan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dari 3 laga yang dimainkan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Cafiatur turun dalam 2 laga diantaranya. Namun ketika naik pangkat ke timnas Indonesia U19, peran Cafiatur Rizky tidak begitu terlihat. Saat timnas Indonesia U19 menggelar 3 laga uji coba di awal tahun ini, Cafiatur selalu bermain selama 45 menit. Sampai akhirnya tenaga gelandang 18 tahun ini tidak diandalkan ketika timnas Indonesia U19 mengikuti turnamen Toulon di Prancis medio Juni kemarin. Sebelum ke Prancis, timnas Indonesia U19 menjalani TC di Como, Italia. Awalnya ada 43 pemain yang menjalani TC di Italia sebelum berangkat ke Prancis pada beberapa hari setelahnya. Dan singkat kata hanya 26 pemain saja yang diizinkan didaftarkan ke Toulon Cup 2024. Alhasil Indra Syafri harus mencoret 17 nama dan Cafiatur Rizky ternyata berada di dalamnya. Setelah dicapakan begitu saja, Cafiatur kini muncul sebagai pemain andalan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Awalnya pemilik nomor punggung 10 ini tidak main sama sekali ketika timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina di matchday pertama grup A. Ia baru bermain di babak kedua ketika timnas Indonesia U19 bersua Kamboja U19 di matchday kedua grup A untuk Piala AFF U19 2024. Dan luar biasanya, Cafiatur Rizky langsung membuat 2 assist yang membuat skuad Garuda Nusantara menang 2-0 atas Kamboja U19. Dan yang terbaru atau malam ini, Cafiatur menjadi starter di laga timnas Indonesia U19 versus Timor Leste. Ia mencetak 1 gol dan 3 assist sehingga timnas Indonesia U19 menang dengan skor 6-2 atas Timor Leste U19. Berkat bantuan Cafiatur Rizky, timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai juara grup A. Timnas Indonesia U19 akan melakoni laga semifinal pada Sabtu 27 Juli pukul 7:30 malam. Dan lawan timnas Indonesia U19 adalah juara grup C yang diperebutkan oleh Malaysia U19 dan Thailand U19. Ya, warganet negeri Naga Biru terlihat sedih melihat nasib timnas U19 Vietnam pada ajang Asian Cup U19 2024. Tim besutan Hua Hian Vinh tersebut harus menghadapi nasib tragis pada turnamen kelompok usia antar tim Asia Tenggara. Skuad berjuluk Young Golden Star Warrior ini harus angkat kaki lebih awal dari turnamen itu. Untuk saat ini, Nguyen Chong Pon dan kawan-kawan terdampar di peringkat ketiga klasemen sementara grup B. Dari 2 laga yang mereka mainkan, Vietnam belum sekalipun meraih kemenangan. Mereka hanya mampu meraih 1 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Maka dengan begitu, Young Golden Star Warriors hanya mengoleksi 1 poin sejauh ini. Hian Vinh dan anak asuhnya juga masih menyisakan 1 pertandingan lagi di babak penyisihan grup. Mereka akan berhadapan dengan Laos pada laga terakhir. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu pukul 3 sore. Meski begitu, Vietnam sudah dipastikan tersingkir dari ajang Asian Cup U19 2024. Ya, kendati sukses memenangi duel terakhir grup B nanti, Golden Star Warriors hanya mampu mendulang poin maksimal sebanyak 4 angka
dan torehan itu tetap tidak bisa membawa mereka lolos ke semifinal lewat jalur jawara grup atau runner-up terbaik turnamen. Pasalnya, timnas U19 Australia juga sudah memastikan diri menjadi juara grup B. Selain itu, posisi runner-up terbaik juga hanya akan diperebutkan dengan tim-tim asal grup A atau C. Tersingkirnya anak asuh Hua Hianfin tersebut langsung dikomentari oleh sebagian penggemar mereka. Melansir dari laman VN Express, sebagian penggemar merasa sedih dengan kondisi sepak bola negaranya. Hal itu dikarenakan kegagalan demi kegagalan dirasakan oleh seluruh tim nasional kelompok usia. Bahkan kini penggemar setempat mengatakan bahwa Vietnam sudah kehilangan kekuatannya. Bagi mereka, saat ini The Golden Star Warriors punya kualitas setara dengan tim-tim lemah di ASEAN seperti Laos, Kamboja, Myanmar, dan lain-lain. Sementara itu kekuatan ASEAN kini tengah dikuasai oleh 3 tim. Mereka adalah Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Oleh karena itulah para penggemar merasa kecewa dengan keadaan ini. Vietnam sekarang bermain seperti halnya Laos dan Kamboja. Hal-hal besar di Asia Tenggara sudah diurus saudara Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Sedih sekali dengan sepak bola negara kita. Pemain tidak punya keinginan untuk berkembang atau melihat dengan cermat langkah para pemain di turnamen ini. Saya sangat kecewa, kata para netizen dari Vietnam. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Presiden Federasi Malaysia atau FAM Hamidin Mohamad Amin mengaku telah dirugikan oleh Kim Panggon usai mundur dari jabatan pelatih timnas Harimau Malaya. Dampak negatif mundurnya Kim Panggon dari pelatih timnas Malaysia masih terasa di otak Hamidin Mohamad Amin. Selaku presiden, FAM pun tidak kuasa menahan kecewanya. Dia dibuat pusing dengan keputusan Kim Panggon yang tiba-tiba meminta mundur dari kursi pelatih timnas Malaysia saat ini. Hal itu dirasakan oleh Presiden FAM mengingat sebelumnya juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku tetap memimpin Malaysia hingga kontraknya berakhir. Hamidin sempat mengucapkan terima kasih kepada Kim Panggon usai membawa timnas Malaysia mengalami peningkatan di ranking FIFA. Hingga membuat skuad Harimau Malaya untuk pertama kali setelah 43 tahun lolos ke Piala Asia tepatnya edisi 2023 di Qatar yang lalu. Ya, bagaimanapun saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panggon selama 2,5 tahun dia bersama kami. Peringkat Harimau Malaya sudah meningkat dengan baik dan Malaysia juga sudah berhasil lolos ke Piala Asia setelah 43 tahun. Dan kami tidak akan pernah melupakan kontribusi besarnya, kata Hamidin Amin. Meski begitu, dia tidak bisa memungkiri bahwa ia merasakan kerugian atas keputusan sepihak Kim Panggon yang meminta mundur. Padahal kontrak Kim Panggon baru saja diperpanjang di tahun lalu. Dia pun merasa tertipu dengan ucapan manis pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, saya sedikit merasa dirugikan, karena kan sebelumnya dia berkomitmen penuh ingin terus menangani skuad Harimau Malaya sampai kontraknya berakhir pada Desember 2025. Ya, lebih lanjut Hamidin ingin timnas Malaysia tetap kuat meski tak lagi bersama Kim Panggon sebagai pelatih kepala mereka. Publik negeri jiran pun diharapkan memberikan dukungan penuh kepada Pau Marty, suksesor Kim Panggon yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih. Hamidin pun rencananya dengan komposisi pelatih yang ada saat ini, timnas Malaysia akan memulai era baru untuk menghadapi tantangan ke depan. Ya, karena pelatih datang dan pergi, itulah kenyataan yang harus kita terima. Ya, meskipun Harimau Malaya tanpa Panggon, saya tetap berharap masyarakat Malaysia tetap memberikan dukungan yang kuat kepada Pau Marty.